Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Vini Indriasari. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang linear programming. Linear programming adalah salah satu dari model optimisasi. Jadi sebelum masuk ke penjelasan tentang linear programming, saya jelaskan dulu tentang optimisasi itu sendiri. Optimisasi adalah proses kita memilih nilai-nilai dari variabel-variabel keputusan yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu kuantitas. Setiap model optimisasi memiliki elemen-elemen berikut. Pertama adalah decision variable, yaitu nilai-nilai yang ingin kita cari dan akan ditentukan oleh model. Yang kedua adalah objective function. Ini mencerminkan kuantitas yang ingin kita optimalkan, bisa diminimalkan atau dimaksimalkan. Yang ketiga adalah constraint atau kendala. Ini adalah batasan-batasan yang dikenakan ke suatu solusi, baik dari pertimbangan praktis maupun teknologi, atau oleh kebijakan manajemen. Decision variable itu sendiri dapat berupa jumlah beberapa produk yang ingin diproduksi, besarnya dana yang dikeluarkan untuk suatu proyek, jumlah barang yang dikirim dari suatu gudang ke pelanggan. Fungsi tujuan dapat berupa untuk memaksimalkan profit, kepuasan pelanggan, atau manfaat sosial. Bisa juga untuk meminimalkan biaya, dampak lingkungan, atau kerugian lainnya. Terdapat 5 macam tipe constraint. Yang pertama adalah simple bound. Jadi, constraint ini hanya mendefinisikan batasan untuk satu variabel saja. Contohnya, jumlah dana yang ingin diinvestasikan untuk saham ABC tidak boleh melebihi $10.000. Kedua adalah limitasi. Biasanya ini melibatkan alokasi sumber daya yang langka atau terbatas. Contohnya adalah jumlah dana yang dikeluarkan untuk suatu proyek tidak boleh lebih dari anggaran $300.000. Ketiga adalah requirement. Ini menetapkan spesifikasi untuk minimum level dari suatu performa. Misalnya saja, produksi barang harus bisa memenuhi jumlah pesanan yang sudah dijanjikan ke pelanggan. Yang keempat adalah proportional relationship. Ini sering dijumpai pada masalah-masalah yang melibatkan percampuran atau perpaduan materi ataupun strategi. Misalnya, dari dana yang kita miliki, kita ingin berinvestasi di saham A dan saham B, dan kita menetapkan jumlah investasi di saham A tidak boleh lebih dari 2 kali jumlah investasi di saham B. Yang kelima adalah balance constraint. Kendala ini menyatakan bahwa input harus sama dengan output. Contohnya saja, dalam distribusi barang, jumlah barang yang diterima oleh distribution center dari seluruh pabrik harus sama dengan jumlah barang yang dikirimkan oleh distribution center ke seluruh pelanggan. Dalam optimisasi, semua solusi yang memenuhi constraint disebut dengan feasible solution. Biasanya, dalam satu problem, memiliki banyak solusi yang feasible. Nah, model optimasi berusaha mencari satu solusi optimal yang memiliki nilai objektif terbaik, seperti profit terbesar ataupun biaya terkecil. Linear optimization model, atau disebut juga linear programming, atau disingkat LP, memiliki 2 properti dasar. Yang pertama adalah bahwa fungsi objektifnya dan seluruh constraint ini merupakan fungsi linear dari variabel-variabel decision-nya. Maksudnya adalah bahwa setiap fungsi merupakan
penjumlahan dari suku-sukunya, yang mana setiap suku ini merupakan decision variable dikalikan suatu konstanta. Contoh fungsinya adalah 5x plus 4y. Properti yang kedua menyatakan bahwa semua variabel ini merupakan variabel continuous, yang artinya nilai solusinya adalah bilangan real. Biasanya non-negatif, yaitu lebih dari atau sama dengan 0. Jika sebagian atau seluruh variabel harus berupa bilangan bulat, maka itu dinamakan dengan integer linear programming, atau disingkat ILP. Jika variabel integer tersebut hanya boleh mengambil nilai 0 atau 1, maka itu dinamakan binary integer programming, atau disingkat BIP. BIP ini biasanya digunakan untuk memodelkan keputusan yes atau no. Misalnya dalam pemilihan lokasi fasilitas, kita memiliki beberapa kandidat fasilitas, maka untuk setiap kandidat, kita berikan decision variable yang hanya boleh bernilai 0 dan 1. 1 jika kandidat tersebut dipilih pada solusi, dan 0 jika tidak. Demikian juga pada contoh optimal routing, kita memberikan decision variable untuk setiap segmen jalan, dan variabel tersebut akan bernilai 1 jika segmen jalan tersebut dipilih dalam rute, dan 0 jika tidak. Satu linear problem mungkin dapat memiliki tipe variabel yang bermacam-macam. Ini biasanya disebut mixed integer linear programming. Untuk linear programming murni, ini bisa diselesaikan dengan algoritma simplex, sedangkan untuk problem yang salah satu variabelnya harus integer, baik itu ILP maupun BIP, bisa diselesaikan dengan algoritma branch and bound atau cutting plan. Dalam linear programming dapat ditemui kasus-kasus khusus. Yang pertama adalah multiple optimal solution. Jadi dalam problem ini terdapat lebih dari satu solusi optimal yang semuanya sama-sama memberikan nilai objektif yang sama. Kasus kedua adalah invisible solution. Jadi dalam problem ini tidak ada solusi yang bisa memenuhi semua constraint sekaligus, dan visible region-nya ini akan kosong. Kasus ketiga adalah unbounded solution. Jadi pada kasus ini, visible region ini tidak dibatasi ke arah yang improving, sehingga fungsi tujuan ini bisa meningkat terus tanpa batas. Kasus keempat adalah degenerasi, di mana di sini ada kendala binding yang tidak diperlukan. Misalnya, kendala yang pertama membatasi nilai X harus kurang dari atau sama dengan 20. Lalu kendala yang kedua membatasi bahwa nilai X harus kurang dari sama dengan 50. Nah, kendala yang kedua ini redundant karena dari kendala yang pertama sudah membatasi nilai X harus kurang dari 20, yang berarti bahwa nilai X pasti akan kurang dari 50. Sehingga kendala yang kedua ini tidak diperlukan. Untuk tutorial linear programming ini, kita akan menggunakan contoh problem dari Sklansky Company atau SSC. SSC ini menjual dua model sepatu ski, yaitu Jordanelle dan Dierkres. Proses pembuatan sepatu ini memerlukan proses fabrication dan finishing. Departemen fabrication memiliki 12 pekerja yang masing-masing bekerja selama 7 jam per hari. Sedangkan departemen finishing ini memiliki 3 pekerja yang masing-masing juga bekerja selama 7 jam per hari. Setiap pasang sepatu Jordanelle ini memerlukan 3,5 labor hours di departemen fabricating dan 1 labor hours di finishing. Sementara model Dierkres ini memerlukan 4 labor hours di fabricating
dan 1,5 labor hours di finishing. SSC dapat menghasilkan profit bersih sebesar $50 dari model Jordanelle dan $65 dari model Diercrest. Perusahaan mengantisipasi untuk menjual model Diercrest sedikitnya 2 kali dari jumlah model Jordanelle. Perusahaan ingin menentukan berapa banyak jumlah yang harus diproduksi dari setiap model untuk setiap harinya untuk memaksimalkan net profit. Kalau kita hanya melihat net profit-nya saja, di sini kita lihat bahwa model Jordanelle ini hanya menghasilkan $50 per pasang, sementara model Diercrest ini dapat menghasilkan $65 per pasang. Mungkin kita berpikir untuk, ya sudah, kita buat saja model Diercrest semua. Nah, tapi kita juga harus perhatikan sumber daya yang diperlukan untuk membuat masing-masing model. Di sini kita lihat bahwa setiap pasang sepatu Jordanelle ini hanya membutuhkan 3,5 labor hours di fabricating. Sementara untuk Diercrest ini memerlukan 4 labor hours. Jadi Diercrest ini memerlukan sumber daya yang lebih besar dibanding model Jordanelle. Demikian pula untuk finishing, sepatu Jordanelle hanya memerlukan 1 labor hours di finishing, sementara Diercrest ini memerlukan 1,5 labor hours. Jadi model Diercrest juga memerlukan sumber daya yang lebih besar di proses finishing dibandingkan model Jordanelle. Nah, karena waktu yang diperlukan untuk membuat sepatu Jordanelle ini lebih cepat dibanding Diercrest, maka mungkin dengan labor hours yang tersedia, jika kita membuat sepatu Jordanelle saja, kita bisa membuat sepatu yang jauh lebih banyak dibanding model Diercrest. Sehingga, walaupun net profit dari Jordanelle ini lebih kecil dari Diercrest, tapi karena jumlah yang kita buat bisa lebih banyak, maka pada akhirnya kita bisa mendapatkan total profit yang lebih besar jika kita membuat sepatu Jordanelle. Nah, jadi disinilah kita memerlukan linear programming untuk kita mencari berapa banyak sepatu Jordanelle dan sepatu Diercrest yang harus kita buat sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan sumber daya yang ada untuk mendapatkan profit yang semaksimal mungkin. Langkah pertama dalam penyelesaian linear programming ini, kita harus mengidentifikasi decision variabelnya. Dari deskripsi problem, disebutkan bahwa perusahaan SSC ini menjual 2 model sepatu ski, yaitu Jordanelle dan Diercrest, dan perusahaan ini ingin menentukan berapa banyak setiap model harus diproduksi setiap harinya. Maka di sini ada 2 decision variable, yaitu J ini mencerminkan jumlah pasang sepatu Jordanelle yang diproduksi per hari, lalu D ini jumlah pasang sepatu Diercrest yang diproduksi per hari. Langkah kedua adalah kita menentukan fungsi tujuannya. Dalam deskripsi problem, dinyatakan bahwa SSC mendapatkan profit $50 dari sepatu Jordanelle dan 65 dari sepatu Diercrest, dan perusahaan ingin memaksimalkan net profit ini. Maka fungsi tujuannya bisa kita definisikan sebagai berikut, yaitu memaksimalkan profit sama dengan 50J ditambah 65D. Langkah ketiga adalah identifikasi constraint atau kendala. Dalam problem dinyatakan bahwa manufaktur ini memerlukan fabrication dan finishing. Fabrication memiliki 12 pekerja dikali 7 jam per hari sama dengan 84 labor hours. Untuk finishing memiliki 3 pekerja dikali 7 jam per hari sama dengan 21 labor hours. Model Jordanelle memerlukan 3,5 labor hours di fabricating dan 1 labor hours di finishing. Model Diercrest memerlukan 4 labor hours di fabricating
dan 1,5 labor hours di finishing. Maka untuk kendala labor hours ini, kita punya dua kendala, yaitu dari fabrication 3,5 J plus 4D kurang dari sama dengan 84. Lalu dari finishing, kita punya kendala J plus 1,5 D kurang dari sama dengan 21. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa perusahaan ingin menjual model Diercrash sedikitnya 2 kali dari model Jordanelle. Maka bisa kita tulis sebagai mixture constraint, yaitu D harus lebih dari sama dengan 2J. Nah, bentuk ini harus kita ubah sedemikian rupa sehingga semua decision variable itu ada di sebelah kiri tanda ketidaksamaan ini. Jadi kita ubah bentuknya menjadi D minus 2J lebih dari atau sama dengan 0. Karena decision variable ini mencerminkan jumlah sepatu, maka nilainya tidak mungkin negatif. Jadi kita bisa menambahkan non-negative constraint untuk masing-masing decision variable, yaitu J harus lebih dari atau sama dengan 0, dan D juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, inilah model matematis dari problem perusahaan SSC. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan profit, yaitu 50J plus 65D. Kendalanya ada 5, dengan 2 diantaranya adalah non-negative constraint. Kita akan mencari solusi dari problem optimasi SSC tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, berapa banyak model sepatu Jordanelle dan Diercrash yang harus diproduksi per harinya untuk memaksimalkan net profit? Yang kedua, berapa nilai maksimum net profit tersebut? Ketiga dan keempat, berapa kontribusi profit dari masing-masing model? Kelima dan keenam, untuk labor hours di fabrication dan finishing, apakah sudah terpakai semua atau ada sisa? Lalu, jika perusahaan ingin mendapatkan profit yang lebih besar lagi, constraint mana yang bisa dilonggarkan? Dalam tutorial ini, saya menggunakan 3 tool. Yang pertama adalah POM-QM versi 5.3. Ini hanya tersedia untuk Windows. Yang kedua adalah Excel QM. Ini tersedia untuk Windows dan Mac. Dan yang ketiga adalah Excel Solver. Ini juga tersedia untuk Windows dan Mac. Anda juga bisa mendownload file instalasi QM yang sudah saya sediakan. Silakan lihat linknya di deskripsi. Dalam instalasi tersebut terdapat 3 file atau folder. Yang Tailor exe ini untuk instalasi POM-QM, dan Render MSI ini untuk instalasi Excel QM for Windows, dan MacTailor ini untuk instalasi Excel QM for Mac. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi QM for Windows. Kita akan menyelesaikan problem SSC sebagai linear programming biasa. Di QM ini ada modul linear programming dan juga integer and mixed integer programming. Kita akan menggunakan modul linear programming. Jadi kita klik modulnya. Kemudian untuk title bisa kita beri nama SSC problem. Untuk jumlah constraint-nya, saya hanya akan memasukkan constraint dari labor hours dan mixture saja. Jadi hanya ada 3 constraint. Jadi saya tidak memasukkan yang non-negative constraint. Lalu untuk jumlah variabelnya ini ada 2, dan objektifnya ini maximize. Kita klik OK. Untuk variabelnya ini bisa kita ganti. Jadi X1 ini saya ganti menjadi J untuk Jordanelle, dan X2 saya ganti menjadi D untuk Diercrash. Lalu maximize-nya ini kita isi dengan koefisien dari objective function-nya,
yaitu 50 untuk Giordano dan 65 untuk Diercrest. Constraint pertama, ini adalah labor hours dari fabricating department. Pertidaksamaannya adalah 3,5 J ditambah 4D, ini harus kurang dari sama dengan 84. Lalu constraint kedua, ini adalah labor hours dari departemen finishing. Samaannya adalah 1J ditambah 1,5 D, ini tidak boleh lebih dari 21. Lalu constraint yang ketiga, ini adalah mixture constraint. Persamaannya adalah minus 2J ditambah D, ini harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tinggal klik solve. Output dari linear programming ini akan ada 6 windows, yaitu linear programming result, ranking, solution list, iteration, dual, dan graph. Kita bisa lihat dari window linear programming result-nya saja. Di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari problem SSC ini, yaitu nilai decision variable-nya. Di sini solusinya adalah J sama dengan 5,25 dan D sama dengan 10,5. Kemudian solusi ini akan menghasilkan profit maksimum sebesar 945. Jadi 5,25 dan 10,5 ini merupakan nilai decision variable-nya, dan 945 ini merupakan nilai objektifnya. Seperti dijelaskan di awal, bahwa untuk linear programming, ini decision variable-nya diambil dari bilangan real, sehingga kita di sini mendapatkan angka yang tidak bulat, sementara nilai decision variable ini kan mencerminkan jumlah sepatu ya, jadi seharusnya angkanya bulat. Tapi untuk saat ini kita abaikan saja, dan kita juga tidak perlu melakukan pembulatan, karena jika kita bulatkan ke bilangan integer, maka itu akan mengubah nilai objektifnya, dan hasilnya mungkin tidak lagi optimal. Jadi untuk interpretasinya, kita biarkan tetap menggunakan bilangan real. Kembali ke pertanyaan yang ingin dijawab. Pertanyaan pertama, ada berapa banyak sepatu Giordano dan Diercrest yang harus diproduksi per harinya untuk memaksimalkan net profit? Maka jawabannya bisa langsung terlihat dari linear programming result ini, yaitu untuk sepatu Giordano sebanyak 5,25 dan untuk sepatu Diercrest sebanyak 10,5. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, berapa nilai maksimum net profit-nya? Ini juga bisa langsung terlihat dari window ini, yaitu sebesar 945. Ini adalah jawaban untuk nomor 2. Untuk pertanyaan 3 dan 4, berapa kontribusi profit yang diberikan oleh masing-masing model sepatu? Ini jawabannya tidak bisa langsung terlihat dari QM, tapi kita bisa hitung sendiri di Excel. Di sini saya sudah membuat file Excel, jadi ini adalah data untuk problem linear programming SSC, dan ini adalah solusinya. Jadi kita lihat Giordano ini nilainya 5,25, Diercrest 10,5, dan objektifnya 945. Untuk kontribusi profitnya, tinggal kita hitung jumlah sepatu Giordano dikalikan profitnya, yaitu 50, lalu jumlah sepatu Diercrest juga kita kalikan profitnya, yaitu 65. Hasilnya bisa kita lihat di sini. Jadi kontribusi profit yang diberikan oleh sepatu Giordano adalah 262,5, diperoleh dari 5,25 dikali 50. Lalu kontribusi profit yang diberikan oleh sepatu Diercrest adalah 682,5, diperoleh dari 10,5 dikali 65. Total keduanya ini sama dengan nilai objektifnya, yaitu 945. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6,
berapa labor hours yang digunakan di departemen fabrication dan juga di departemen finishing. Apakah ada labor hours yang tersisa? Ini juga sama, jadi kita kalikan nilai decision variable ini dengan labor hours yang dibutuhkan di departemen fabricating untuk masing-masing model. Nah, hasilnya ada di sini. Jadi untuk fabricating, ini menghabiskan 18,375 jam untuk membuat sepatu Jordanelle dan 42 jam untuk membuat sepatu Dircrest. Totalnya menghasilkan 60,375 jam. Sementara labor hours yang tersedia di fabricating adalah 84 jam, sehingga ada sisa atau slack sebesar 23,625 jam. Lalu untuk di finishing, ini menghabiskan 5,25 labor hours untuk membuat sepatu Jordanelle dan 15,75 labor hours untuk membuat sepatu Dircrest. Totalnya menghabiskan waktu sebesar 21 labor hours. Ini sama persis dengan labor hours yang tersedia. Jadi tidak ada sisa atau slack sama sekali. Di output linear programming, kita bisa lihat dari window ranking. Di sini, kalau hanya untuk melihat slack atau surplus saja, kita bisa lihat melalui Windows ini. Nah, di sini kita lihat untuk fabricating, ini terdapat slack sebesar 23,63 labor hours. Jadi sama dengan hasil yang kita peroleh di Excel tadi. Ya, itu 23,625. Kemudian untuk finishing, ini slack-nya 0. Pertanyaan ketujuh, jika perusahaan ingin memperoleh profit yang lebih besar, constraint mana yang bisa kita longgarkan? Untuk pertanyaan ini, yang perlu kita lihat adalah constraint yang tidak memiliki slack atau surplus. Ini disebut dengan binding constraint. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencari constraint mana yang merupakan binding constraint. Di sini, untuk resource, kita lihat constraint yang tidak memiliki slack adalah constraint finishing. Tandanya, semua labor hours yang tersedia ini sudah habis terpakai. Sementara untuk fabricating, ini masih tersedia 23,6 labor hours. Tandanya, jika perusahaan menambah labor hours untuk fabricating, ini tidak akan bisa meningkatkan profitnya selama perusahaan tidak menambah labor hours di departemen finishing. Jadi jika perusahaan ingin mendapatkan profit yang lebih besar, maka constraint yang bisa dilonggarkan adalah finishing, yaitu dengan menambah labor hours di finishing tersebut. Selain dari melihat slack atau surplus, kita juga bisa melihat dari nilai dual. Jadi untuk constraint fabricating, kita lihat ini nilai dualnya 0. Ini karena fabricating bukan merupakan binding constraint, sehingga melonggarkan constraint fabricating ini tidak akan bisa menambah nilai profit. Sementara jika kita melonggarkan constraint finishing, ini bisa menambah profit. Di sini nilai dual 45 untuk finishing, berarti bahwa jika kita menaikkan nilai RHS sebesar 1 unit, yang berarti kita menambah labor hours untuk finishing sebesar 1 unit, maka dia akan menaikkan nilai profit sebesar 45. Jadi kalau kita naikkan ini menjadi 22 misalnya, maka nilai profitnya ini akan bertambah 45, yaitu menjadi 990. Kita bisa coba buktikan. Nah, misalkan nilai finishing ini kita naikkan menjadi 22, lalu kita klik solve. Nah, di sini kita lihat nilai profitnya bertambah 45. Jadi setiap kenaikan 1 unit di RHS constraint finishing,
ini akan menambah nilai profit sebesar 45. Tapi ini ada batasnya. Jadi kalau kita lihat dari Windows Ranking, nilai dual 45 ini hanya valid untuk rentang nilai RHS antara 0 sampai 29,22. Jika kita ubah nilai RHS-nya lebih dari 29,22, maka nilai dualnya bukan lagi 45. Kita bisa coba, kita ganti nilai RHS-nya misalnya menjadi 30, lalu kita klik solve. Nah, di sini nilai dualnya sudah berubah menjadi 22. Kita kembalikan lagi ke nilai awal, yaitu 21. Jadi untuk constraint, kita bisa memilih satu dari 3 tanda, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. RHS ini menunjukkan right hand side, yaitu nilai di sebelah kanan tanda pertidaksamaan atau tanda sama dengan. Untuk constraint mixture, dual value-nya negatif 2,5. Tandanya jika kita naikkan RHS sebesar 1 unit, maka justru ini akan menurunkan nilai objektif atau profitnya sebesar 2,5. Jadi kalau kita ubah RHS-nya ini menjadi 1, seharusnya nilai profitnya berkurang 2,5. Kita bisa coba ikan, kita ubah ini menjadi 1, kemudian kita klik solve. Nah, kita lihat ini nilai profitnya menjadi 942,5. Jadi berkurang 2,5 dari profit awal 945. Jika kita mengharuskan jumlah sepatu Dircrest lebih banyak dari 2 kali sepatu Jordanelle, maka justru itu akan menurunkan profit. Tapi jika kita membolehkan jumlah sepatu Dircrest ini lebih sedikit dari 2 kali sepatu Jordanelle, itu akan menaikkan profit. Bisa kita pahami karena constraint mixture ini merupakan requirement. Jadi kalau kita naikkan RHS-nya, itu berarti kita memperketat constraint-nya. Maka itu justru akan menurunkan objective value-nya. Sedangkan kalau kita turunkan RHS-nya, maka itu akan melonggarkan constraint-nya. Dan itu malah bisa menaikkan nilai objektifnya. Sementara untuk finishing dan fabricating, ini menggunakan tanda kurang dari, yang mana kedua constraint ini adalah limitasi, sehingga kalau kita naikkan RHS-nya, itu berarti kita melonggarkan constraint-nya. Maka itu akan bisa menaikkan nilai objektifnya. Jadi nilai objektif itu bisa kita naikkan kalau kita bisa melonggarkan constraint-constraint yang binding. Untuk limitasi, dengan cara kita naikkan RHS-nya, dan untuk requirement, dengan cara kita turunkan RHS-nya. Sekarang saya akan menunjukkan cara menyelesaikan problem linear programming ini menggunakan Excel QM. Jadi kalau di Excel QM, QM ini akan menjadi ribbon sendiri di Excel. Untuk bisa mengakses ribbon Excel QM ini, setelah Anda menginstal Excel QM, Anda bisa menjalankan shortcut-nya yang biasanya ada di desktop, lalu enable macro di Excel-nya, supaya nanti muncul add-in Excel QM seperti ini. Modul-modul QM yang ada di Excel ini bisa diakses by chapter sesuai di chapter buku Taylor, atau bisa juga secara alfabet. Di sini kita akses saja yang secara alfabet, lalu kita klik menu linear programming, masukkan judulnya SSC problem, jumlah constraint-nya 3 saja, kemudian variabelnya ini 2,
Nama untuk variabelnya X, objektifnya maximize. Klik OK. Nah, add-in Excel QM ini sebenarnya memanfaatkan Excel Solver untuk mencari solusi dari problem linear programming-nya. Jadi di sini Anda juga bisa mengganti nama variabelnya menjadi J dan D. Kemudian untuk maximize-nya ini kita masukkan 50 dan 65 sesuai net profit masing-masing model sepatu. Constraint 1 ini kita ganti dengan fabricating. Nilainya 3,5 dan 4 kurang dari 84. Lalu constraint 2 kita ganti menjadi finishing. Nilainya 1 dan 1,5 kurang dari 21. Lalu constraint 3 ini mixture. Nilainya -2 dan 1. Lalu tandanya kita gunakan lebih dari, RHS-nya 0. Jadi kalau di Excel QM ini tanda yang digunakan kurang dari saja, walaupun maknanya adalah kurang dari atau sama dengan. Lalu yang lebih dari atau sama dengan ini juga hanya menggunakan tanda lebih dari saja. Lalu kita klik Run Excel Solver. Nah, hasilnya akan muncul di sini. Jadi ini adalah nilai decision variabelnya, yaitu 5,25 untuk J dan 10,5 untuk D. Dan ini adalah nilai objektifnya, yaitu 945. Nah, kalau di Excel QM, kita bisa langsung melihat LHS left hand side dari masing-masing constraint. Ya, jadi di fabricating ini labor hours yang terpakainya itu 60,375. Jadi ada slack sebesar 23,625. Di finishing ini yang terpakai adalah 21, slack-nya 0, dan mixture ini juga LHS-nya sudah 0, ya, jadi tidak ada surplus. Slack ini digunakan untuk constraint yang menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau nilai di sebelah kirinya itu tidak sama dengan RHS-nya, tandanya ada kekurangan. Dan ini disebut slack. Sementara untuk constraint yang menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, jika nilai di sebelah kirinya itu lebih dari RHS-nya, maka itu disebut surplus. Sekarang saya akan menunjukkan cara menyelesaikan problem linear programming ini menggunakan Excel Solver. Jadi dengan Excel Solver ini kita tidak memerlukan QM sama sekali. Anda bisa tuliskan dulu data untuk problemnya di sini, karena ini nanti kita perlukan untuk input solvernya, lalu outputnya nanti akan kita letakkan di sini. Menu solver ada di tab data, dia ada di grup analisis ini. Kita bisa isi dulu nilai solusi ini dengan satu nilai sembarang. Misalnya kita isi nilai 1, kemudian ini juga di request-nya kita isi dengan 1. Lalu untuk objektifnya, ini kita isi sebagai penjumlahan dari nilai decision variable, yaitu B7, dikalikan net profit-nya, yaitu B2. Ditambah nilai decision variable dari di request, yaitu C7, dikalikan net profit-nya, yaitu C2. Klik. Lalu kita klik solver. Untuk objektifnya, kita arahkan ke sel B7 ini. Ini adalah nilai yang ingin kita optimasi. Kemudian kita pilih tujuannya itu max, kalau belum terpilih. By changing variable cells, nah ini kita pilih di output decision variable-nya, yaitu B7 dan C7.
Kita close dulu. Kita buat dulu rumus constraint-nya. Fabricating, ini dihitung dari nilai decision variable B7 dikali B3. Lalu untuk yang decrease, C7 dikali C3. Kemudian ini jumlahnya. Untuk yang finishing juga sama. Kita hitung ini dari nilai decision variable dikalikan B4. Untuk yang decrease, ini C7 dikali C4. Dan ini jumlahnya. Jadi 7,5 dan 2,5 ini mencerminkan labor hours yang terpakai. Lalu untuk mixture, ini sama dengan nilai decision variable dikali B5 constraint-nya ya. Kemudian ini yang decrease, kita tarik saja. Lalu ini jumlahnya. Nah, sel-sel ini kita perlukan untuk input constraint di solvernya. Kita buka lagi solvernya. Sekarang kita tambahkan constraint-nya. Cell reference, kita klik sel fabricating ini. Ini harus kurang dari, kita klik RHS fabricating. Oke. Kemudian klik lagi add. Sekarang untuk yang finishing, cell reference-nya yang E11 ini harus kurang dari RHS finishing yang E4. Oke. Lalu kita tambahkan lagi cell reference E12 untuk mixture. Ini harus lebih dari sama dengan RHS mixture. Oke. Nah, untuk solving method, ini kita pilih yang simplex LP. Jadi simplex ini untuk linear programming yang biasa, di mana nilai decision variable-nya itu nanti akan berupa bilangan real, dan diselesaikannya dengan metode simplex. Oke, kita klik solve. Keep solver solution. Kita klik OK saja untuk menutup. Nah, ini sudah muncul solusinya. Jadi Excel solver dia akan mengganti nilai decision variable untuk Jordanelle dan Dierkres yang tadinya kita tetapkan sama-sama 1. Sekarang diubah Jordanelle ini menjadi 5,25 dan Dierkres ini menjadi 10,5 untuk bisa memaksimalkan profitnya menjadi 945. Demikian cara memecahkan masalah linear programming menggunakan Excel solver. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan problem SSC ini sebagai integer programming. Jadi di QM, kita klik modul integer and mixed integer programming. Ini kita klik save saja. Lalu kita berikan nama SSC problem juga. Jumlah constraint-nya 3, variabelnya 2, dan objektifnya maximize. Nilai variabel X1 kita ganti dengan J, X2 kita ganti dengan D. Kita masukkan lagi profitnya. Untuk J ini 50, untuk D 65. Constraint 1 ini fabricating. Untuk J 3,5. Dan untuk D 4. RHS-nya 84. Constraint 2 finishing.
untuk C1, untuk D1,5, RHS-nya 21, constraint 3 ini mixture, untuk C ini minus 2, dan untuk D ini 1. Lalu tandanya lebih dari. Nah, di mix integer ini, kita bisa memilih tipe variabel, apakah variabelnya itu bilangan real, integer, atau binary 01. Dalam hal ini, variabel kita adalah integer. Jadi, kita pilih integer. Di sini ada iterasi maksimum, defaultnya adalah 50. Kalau misalnya dalam 50 iterasi kita belum mendapatkan jawaban dari problemnya, kita bisa naikkan iterasinya. Untuk jumlah decision variable yang cukup banyak dan juga constraint yang cukup banyak, ini mungkin diperlukan iterasi yang lebih besar. Jadi semakin banyak jumlah decision variabelnya dan semakin banyak jumlah constraint-nya, maka iterasinya juga akan semakin lama. Kita coba saja dengan 50 iterasi, klik solve. Nah, di sini kita mendapatkan solusi yang berbeda. Jadi kalau menggunakan model integer programming, nilai J-nya adalah 3 dan nilai D-nya adalah 12, hasilnya 930. Ini berbeda dengan output solusi yang tadi kita cari dengan model linear programming biasa. Tadi kan kita bisa mendapatkan sampai 945. Kalau kita lihat di problem dengan linear programming yang bukan integer, misalkan kita lakukan pembulatan, jadi 5,25 ini kita bulatkan menjadi 5, lalu nilai 10,5 kita bulatkan menjadi 11, maka kita bisa mendapatkan profit 965. Tapi kita lihat constraint-nya, ini ada constraint yang terlanggar. Jadi untuk finishing, ini mencapai 21,5, di mana seharusnya hanya boleh maksimal 21 labor hours. Jadi kita harus kurangi salah satu nilai decision variable. Kalau ini kita kurangi menjadi 10, maka kita hanya bisa mendapatkan profit sebesar 900. Nah, dengan mix integer programming ini, kita bisa mendapatkan profit maksimum 930 jika kita membuat 3 sepatu Jordanelle dan 12 sepatu Diercraft. Jadi, untuk menyelesaikan masalah integer linear programming, ini tidak bisa sesimpel membulatkan solusi dari linear programming, karena itu mungkin akan membuat ada constraint yang terlanggar, dan juga solusinya belum tentu merupakan solusi yang optimal.